Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pelayan firman dan seluruh pelayan liturgi menyampaikan selamat bersekutu di pagi ini. Di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya pujian, doa dan perenungan firman akan menyegarkan hati dan pikiran kita untuk kembali berkarya di minggu kerja yang baru. Sekarang mari persiapkan hati dan pikiran kita dalam doa pribadi. Jemaat yang terkasih, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 1, Haleluya, pujilah. Kita
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dari Hosea pasal 1 ayat 2 sampai 3 yang demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki." Demikianlah nats pembimbing. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdoa kepada Allah. Tuhan Maha Baik, kepada kasih-Mu kami bersandar karena kerap kali keterbatasan sebagai manusia membuat kami tidak mampu untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami lebih sering cenderung hidup menurut kebiasaan, keliru ketimbang dengan setia mengikuti kehendak-Mu, ya Tuhan. Kami kerap memilih tidak setia karena apa yang benar menurut-Mu tidak nyaman bagi kami. Ampuni kami, ya Bapa Maha Pengampun. Mampukan kami seperti Hosea yang dengan sadar memilih mengikuti perintah-Mu, walaupun itu bisa saja melukainya. Kami mohon kuatkan dan teguhkan hati kami menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah hidup kami memuliakan Engkau. Amin. Nyata
dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan bagian pembacaan kita sesuai dengan kitab Hosea pasal 1 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sabda Gunadarma mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Hosea pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan Alkitab kita, mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Tuhan Allah Maha Baik, Alkitab telah terbuka di hadapan kami, dan kami siap untuk membaca dan merenungkannya. Berkenanlah Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab, kami ditolong untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus ketika kami akan melangkah di minggu kerja kami yang baru dengan berbagai cerita di dalamnya. Bapa, berkenanlah kuasai kami semua buat hamba-Mu maupun jemaat-Mu. Biarlah sungguh Tuhan kami semua boleh dituntun oleh Roh Kudus dan kami boleh mengerti firman-Mu dan apa yang dikatakan hamba-Mu itu seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah Bapa, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari kitab Hosea, Hosea pasal 1 ayat 1 hingga 9 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman usia Yotam, Ahaz dan Hizkia raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutan darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang
atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi loruh hama, menganulah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu. Sebab kamu ini bukan lagi umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini dibuka dengan sebuah pernyataan atau catatan dari penulis kitab Hosea. Dikatakan di sana firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Pertanyaan buat kita adalah mengapa catatan awal dari kitab ini dibuka dengan sebuah pernyataan atau catatan terkait dengan raja-raja yang berkuasa di Yehuda dan juga di Israel pada masa pelayanan Hosea. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, catatan ini menjadi penting untuk kita bisa melihat bagaimana sebenarnya situasi kondisi yang ada dalam negeri Israel itu sendiri. Hosea adalah salah satu nabi dari 4 nabi abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi Hosea, Amos, Yunus, dan Mika. Mereka adalah nabi-nabi sezaman. Ya. Dan pada waktu itu Amos dan Hosea adalah 2 nabi yang melayani di Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria. Dan juga bahwa mereka punya concern yang sangat-sangat dalam terkait dengan praktek kehidupan keagamaan umat Tuhan. Ya, itu catatan awal kita. Nah, pertanyaan sekarang adalah ada apa di dalam kehidupan orang Israel atau kerajaan Israel Utara pada saat pemerintahan zaman Yerobeam bin Yoas. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Yerobeam bin Yoas atau seringkali disebut Yerobeam II merupakan raja keempat dari keturunan Yehu dan merupakan salah seorang penguasa Israel yang paling tersohor. Kenapa dikatakan dia paling tersohor? Karena ia dengan mempraktekkan politik ayahnya Yoas yang agresif dan ekspansif, dia memanfaatkan akan keuntungan dari perang adat Nirari yang menghancurkan kekuatan Aram. Dan pada saat itu juga Asyur sedang sibuk untuk menduduki Armenia. Sehingga yang terjadi adalah dia menjadi begitu leluasa untuk mengambil kembali akan daerah-daerah atau batas-batas Israel seperti pada zaman Salomo. Bapak Ibu bisa lihat dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Jadi pada waktu itu situasi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada masa Yerobeam bin Yoas atau Yerobeam kedua, betul-betul Israel, kerajaan Israel Utara sedang berada dalam kehidupan ekonomi yang makmur. Ya, lalu juga secara politik mereka kuat. Ya. Nah, persoalannya adalah disinilah Ibu Bapak Saudara. Ketika perekonomian kuat, status ekonomi mereka mantap, tetapi pada sisi lain ketidakadilan sosial merajalela.
Dan itulah yang ditentang, yang dikritik pedas oleh Amos. Ya. Dan kalau kita perhatikan, mari kita buka dulu Ibu Bapak pada 2 Raja-Raja 14. 2 Raja-Raja 14 ayat 24. Dikatakan di sana, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalannya adalah mereka, ya, Yerobeam bin Yoas atau Yerobeam II mempraktekkan cara hidup, ya, atau pola hidup Yerobeam bin Nebat yang mempraktekkan penyembahan berhala. Jadi mereka menyembah Tuhan Allah, mereka mempersembahkan korban pada Tuhan, tetapi juga mereka mempersembahkan korban bagi dewa Baal. Ya, sehingga praktek sinkretisme itu merajalela dalam kehidupan kerajaan Israel Utara. Dan dalam catatan tujuan dari tulisan Hosea ini sebenarnya salah satunya bertujuan ini seperti usaha terakhir Allah, ya, usaha terakhir Allah untuk mengingatkan umatnya, untuk mengupayakan agar orang Israel bertobat dan kembali kepada Allah sebelum Allah betul-betul menghancurkan mereka. Ya, itu sebenarnya tujuan dari penulisan kitab Hosea. Dan untuk mencapai hal itu Bapak Ibu, Allah dalam tanda petik memakai cara yang cukup ekstrim. Apa? Peragaan hidup Hosea menjadi peragaan pemberitaan firman Tuhan. Dengan, mari kita perhatikan ayat 2 dan 3a. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memakai Hosea dan kehidupan keluarganya sebagai gambaran dari ketidaksetiaan umat Tuhan kepadanya. Ya. Para ahli katakan Ibu Bapak Saudara tidak mungkin Tuhan Allah menyuruh hambanya untuk menikahi seorang pelacur. Ya. Tetapi Ibu Bapak Saudara, sebagian besar para ahli katakan bahwa pada waktu itu Gomer binti Diblaim ini, ya, masihlah seorang yang belum menikah. Ya, dan ketika dia hidup menikah bersama dengan Hosea, setelah itulah baru dia hidup dengan tidak benar, hidup dalam praktek hidup yang tidak benar, ya, dan dia tidak setia kepada Hosea. Kehidupan Hosea dan istrinya itu menjadi simbol dari ketidaksetiaan umat Tuhan kepada Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita lihat pada poin yang pertama ini? Ya, di sini kita bisa melihat bahwa dalam situasi kondisi masyarakat, sebagian besar masyarakat yang hidup dengan tidak, ya, betul-betul menyembah Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Hosea memilih untuk setia. Hosea memilih untuk taat. Di sini kita bisa melihat Ibu Bapak Saudara keteladanan dari Hosea. Dalam lingkungan masyarakat yang tidak setia. Dalam lingkungan masyarakat, lingkungan satu bangsa yang melanggar perjanjian kudus antara mereka dengan Tuhan Allah. Untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan Allah. Hosea memperlihatkan sikap hidup taat kepada perintah Allah. Pertanyaan reflektif bagi kita Ibu Bapak Saudara. Dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keberadaan hidup kita setiap hari, dengan segala macam ceritanya, sudahkah saudara dan saya berlaku setia? Poin pertama. Selanjutnya Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan dari ayat 4
sampai ayatnya yang ke-9. Bacaan ini memperlihatkan akan 3 nama anak dari Hosea. Ya, jadi hidup rumah tangga dari Hosea dan Gomer sendiri itu menjadi simbol dari kehidupan ketidaksetiaan umat kepada Tuhan Allah. Bagaimana dengan anak-anaknya? Perhatikan Bapak Ibu, Yisrael dikatakan itu berarti apa? Ya, arti nama Yisrael itu adalah Allah mencerai-beraikan. Kemudian Lo-ruhama, anak perempuan Hosea, itu memiliki arti namanya tidak dikasihi. Dan terakhir, anak laki-laki Hosea yang diberi nama Lo-ami memiliki makna bukan umatku. Jadi pemberian nama bagi ketiga anak Hosea itu mengandung satu pesan penting, bahwa ketika umat Tuhan tidak juga mau memilih untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, maka apa yang terjadi, ada konsekuensi dari ketidaksetiaan mereka. Apa konsekuensinya? Mulai dari Allah mencerai-beraikan mereka. Kemudian Allah dikatakan tidak lagi mengasihi mereka. Dan terakhir Allah membuang mereka. Dan itu memang terjadi, Ibu Bapak Saudara. Ketika Hosea ini dia mulai melayani 30 tahun sebelum atau pada masa pemerintahan Yerobeam bin Yoas. Yerobeam bin Yoas itu memerintah sekitar 41 tahun. Dan Hosea dia melayani 30 tahun pada masa pemerintahan Yerobeam itu. Dan di sini Ibu Bapak Saudara, Hosea memperlihatkan atau menjadi saksi hidup dari sebuah peristiwa di mana 15 tahun sebelum kematian Yerobeam II yang terjadi kemakmuran yang begitu besar. Tapi kemudian 15 tahun kemudian yang terjadi adalah kemerosotan dalam kehidupan perekonomian, politik, dan akhirnya kerajaan Israel Utara ditundukkan oleh Asyur dan seluruh bangsanya dibuang ke Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang lain yang kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini, bahwa kesetiaan itu memberikan berkat, tetapi ketidaksetiaan itu memberikan kehancuran dalam hidup orang yang melakukannya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang mengangkat tema kerentanan manusia atau kerapuhan manusia. Perikop kita memperlihatkan kepada kita poin pertama, Ibu Bapak Saudara, bahwa kehidupan ini dengan setiap macam pengaruhnya bisa membawa saudara dan saya untuk hidup tidak setia kepada Tuhan. Ada banyak godaan dalam kehidupan ini yang bisa membuat saudara dan saya tidak setia kepada Tuhan. Poin kedua, kita belajar dari perenungan ini. Pada saat kita diperhadapkan kepada pilihan, apakah kita mau hidup setia pada Tuhan, atau kita mau mengikuti kehendak kita, atau mengikuti kebiasaan di sekitar kita, maka kita diajar melalui perenungan ini. Bertindaklah setia, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dan ketiga, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketidaksetiaan akan memberi dampak yang merusak kehidupan kita. Seperti halnya nubuatan yang diberikan melalui anak-anak Hosea dengan pemberian 3 nama anaknya, Yisrael, Lo-ruhama, dan Lo-ami. Kita melihat Ibu Bapak Saudara, Allah kita memang setia, tapi Dia juga adalah Allah yang adil. Ketika umatnya tidak setia, maka ada konsekuensi yang akan Dia beri atas ketidaksetiaan kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, mana yang akan saudara pilih? Apakah saudara memilih untuk setia? Maka berkat Tuhan hadir buat kita. Tetapi ketika kita memilih untuk tidak setia, maka penghukuman Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong kita
untuk menjalani hidup dalam gumul dan juang 1 minggu ke depan, agar kita bisa hidup dalam kesetiaan kepadanya. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari merespon firman Tuhan. Kita kidungkan Gita Bakti 107 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami datang mengucap syukur, terima kasih untuk berkat anugerah yang Kau beri bagi kami, sehingga kami boleh Engkau beri kesempatan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sangat baik buat kami. Engkau sungguh setia bagi kami, kendati pun kami tidak setia kepadamu. Belajar dari perenungan kami pagi ini Tuhan, kami diingatkan bahwa sebagai anak-anak-Mu kami harus setia. Karena ketika kami tidak setia, kami bukan hanya melukai hati-Mu Tuhan, tapi juga ada konsekuensi yang harus kami terima akibat ketidaksetiaan kami kepada Tuhan. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, dan tolong kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dalam keberadaan hidup kami setiap hari, dalam pergumulan, dalam semua tantangan yang kami alami. Biarlah kami tetap hidup dalam ketaatan kesetiaan pada Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan akan seluruh jemaat-Mu, jemaat Pancoran Rahmat. Tuhan berkati dalam seluruh kehidupan berjemaat, dalam seluruh program kerja yang sudah ditetapkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh menetapkan program kerja dan anggaran 2021-2022.
Kami yakin Tuhan, Engkau akan turut berkarya bersama dengan kami dalam menjalankan program-program yang ada. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa saat ini Bapa, menyerahkan akan beragam upaya dalam program kami untuk terus membangun dan terus meningkatkan kualitas hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Tuhan Yesus tolong agar semua program itu akan berlangsung dengan baik dan kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Frederick Sehertian, Bapak Simbolon, Bapak Benyamin Suma, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Els Pranoto, Bapak Yusuf Nahwai, Ibu Audrey Sehertian, Ibu Mainer Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Yuliana Pitupulu, Bapak Victor Tumanseri, dan juga Bapak Gamaliel Huta Barat. Kasih Tuhan menyertai mereka dalam pergumulan sakit yang mereka alami. Tolong mereka untuk tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Pun juga anggota keluarga yang mendampingi, yang merawat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri damai dan sukacitamu, sehingga mereka boleh terus berpengharapan pada Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga yang kami doakan dalam minggu ini. Keluarga Ibu Ador Kando, keluarga Bapak Riko Naibaho, keluarga Bapak Ronald Likumahua, dan keluarga Ibu Suhartini Hutagalung. Cinta dan penyertaan Tuhan berkenanlah selalu hadir dalam kehidupan keluarga-keluarga kekasih kami ini. Dalam gumul dan juang mereka, biarlah mereka akan selalu merasakan cinta dan penyertaan Tuhan bagi mereka. Pada saat ini pun Bapa, kami berdoa bagi mereka yang bersuka cita dalam sepekan ini ya Bapa. Secara khusus di hari ini, kami berdoa untuk Saudari Niken Patiserlihun, anak Melchior Jovan Theodorik Hutubesi, juga Saudara Winna Ferulin Tampu Bolon dan anak Yeremia Rafael Tambunan. Biarlah kasih Tuhan menyertai akan saudara, anak-anak kekasih, saudara bersaudara yang berulang tahun di minggu tanggal 2 maupun sepekan ini Tuhan. Dan biarlah damai dan sukacitamu senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka hari demi hari. Bapak, kami juga mau berdoa saat ini, menyerahkan akan kehidupan persekutuan kami dengan gumul juang kami untuk mewujudkan kerinduan beribadah di tempat ini. Kami berdoa bagi panitia dan tim kerja, biarlah Tuhan tolong dalam semua proses kerja ya Tuhan, juga termasuk di dalam penggalangan dana. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah kami terima, sehingga kami sudah boleh berproses baik dengan renovasi lantai 2 ini Tuhan, maupun yang saat ini sedang berlangsung adalah untuk toilet ya Tuhan. Kami yakin Tuhan akan terus beracara bersama kami, dan semua proses dalam tempat ini semua berjalan seturut kehendak Tuhan. Kami pun berdoa saat ini Bapa, menyerahkan, berikan kesehatan bagi kami semua, sehingga sungguh dalam kehidupan persekutuan, dalam kami mengupayakan untuk bisa beribadah di tempat ini, kami sungguh-sungguh Tuhan boleh mendapatkan jalan yang terbaik, dan Tuhan turut bekerja di dalamnya. Kami berdoa juga saat ini menyerahkan hidup bangsa kami. Secara khusus saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan bencana alam di NTT dan NTB. Tuhan datang lawat mereka semua. Tuhan hiburkan. Biarlah bantuan-bantuan boleh menyentuh akan saudara-saudara kami di sana, bahkan tempat yang paling terpencil sekalipun. Sehingga mereka bisa merasakan kehadiran-Mu melalui pertolongan yang diberikan kepada mereka. Dan berkati pemerintah daerah setempat agar mereka pun boleh terus-menerus berupaya untuk menolong anggota masyarakat mereka bangkit dari bencana ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga dari 53 awak kapal Nanggala 402. Kami tahu, yakin, percaya bahwa hidup adalah milik-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu berikanlah kekuatan penghiburan bagi keluarga dari 53 awak kapal Nanggala 402 ya Tuhan, yang tenggelam di Laut Bali. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka.
upaya evakuasi yang masih terus diupayakan, Tuhan tolong agar semua berjalan dengan baik. Apapun yang akan diupayakan, Tuhan berkati usaha-usaha itu, dan kiranya ada penghiburan sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Hidup kami seminggu ke depan kami pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami yakin kami akan selalu ada dalam penjagaan-Mu. Dan akhirnya Bapa, semua kami yang sudah melayani dalam persekutuan pagi hari ini, baik rekan-rekan diakan penatua, pemain musik, pemandu pujian, juga pelayan multimedia, berkatilah karya layan kami semua, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Berilah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Mazmur 50 ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
nama Tuhan kini dan kekal. Jika memungkinkan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. 1. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancuran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancuran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti IHMPA, IHMPT dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 2. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maggie Claudia Leona Huai, Sarjana Teologia, yang telah melayani dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat akan melimpahi ibu dan keluarga dengan berkat dan sukacita. 3. Anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh majelis jemaat yang telah bertugas. Saudari Ruth Naibaho selaku organis, Saudari Yoheni Hutagalung selaku pemandu lagu, dan Bapak Andrew Lakusaba selaku pelayan tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah pelayanan kategorial Gerakan Pemuda disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Mei 2021. Waktu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Pelayan firman Penatua Edi Swendun, pelayan liturgi Saudara Abram Tampu-Bolon, media aplikasi Zoom Meeting. 2. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 5 Mei 2021, waktu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai, Sarjana Teologia. Pelayan liturgi Penatua Frederick Sahertian, metode penelaahan Alkitab atau PA, media aplikasi Zoom Meeting. 3. Ibadah pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Mei 2021. Waktu pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Pelayan firman Diaken Frederick Hutubesi. Pelayan liturgi Ibu Joy Ririhena. Renungan serta tata ibadah dan video renungan dapat diakses melalui link http://gpibpancuranrahmat.org. Bidang 5, pembangunan ekonomi gereja
atau PEG. Persembahan dengan mempergunakan aplikasi QRIS atau Quick Response Indonesian Standard disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat GPIB Pancoran Rahmat bahwa penyerahan kolekte dan persembahan lainnya telah dapat dilakukan melalui dompet digital seperti OVO, GoPay, Link, Aja, dan Dana. Dengan mengakses barcode QRIS Quick Response Indonesian Standard dari rekening GPIB Pancoran Rahmat dengan kode QR digunakan sebagai 1. GPIB Pancoran _syukur digunakan untuk A. Persembahan syukur hari ulang tahun, B. Persembahan kelulusan atau kenaikan kelas, C. Persembahan amplop syukur Paskah, Natal, akhir tahun, perjamuan kudus, CD, baptis, nikah, pekan keluarga. 2. GPIB Pancoran _persembahan digunakan untuk A. Persembahan ibadah hari Minggu atau IHM, Jumat Agung, Natal, Paskah, hari ulang tahun Republik Indonesia. B. Persembahan ibadah ke-6 Pelkat, IHMPA, IHMPT, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapa, Persekutuan Kaum Lanjut Usia. C. Persembahan ibadah rumah tangga atau IKG, Ibadah Syukur Keluarga. D. Persembahan pertemuan atau rapat. E. Ibadah Kamis Putih, Kenaikan Tuhan Yesus, Sabtu Sunyi. 3. GPIB Pancoran _persepuluhan. A. Persembahan persepuluhan keluarga atau PPK. B. Persembahan persepuluhan pribadi atau PP. 4. GPIB Pancoran lain-lain digunakan untuk A. Persembahan bencana alam, B. Donatur sembako. 5. GPIB Pancoran _sabda digunakan untuk A. Dana Sabda Bina Umat atau SBU, Sabda Bina Pemuda atau SBP, Sabda Bina Teruna atau SBTH, Sabda Bina Anak Harian atau SBAH, Sabda Bina Anak atau SBA, Sabda Bina Teruna atau SBT, Sabda Bina Teruna Harian atau SBTH, Sabda Guna Dharma Krida atau SGDK. 6. GPIB Pancoran _dana abadi digunakan untuk A. Persembahan aksi 1.000 per orang. Untuk informasi lebih lengkap, warga jemaat dapat membaca di dalam Warta Jemaat Bidang Pembangunan Ekonomi Gereja atau PEG. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpibpancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kembalilah dalam seluruh aktivitas kita dan mari jalani kehidupan kita di minggu gumul dan juang yang baru dengan kesetiaan yang total kepadanya. Dan yakinlah ketika kita sungguh-sungguh setia, maka Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Aku selamat dan sentosa, hanya boleh
yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.